Markus pasal 2. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1, setelah beberapa hari, ia masuk kembali ke Kapernaum dan kedengaranlah kabar, bahwa ia sedang berada di dalam rumah. Maka dengan segeranya banyak orang berkerumun, sehingga tidak ada tempat lagi bahkan sampai ke pintu, lalu ia mengatakan firman itu kepada mereka. Maka datanglah orang-orang kepadanya sambil membawa seorang lumpuh, yang diusung oleh 4 orang. Dan karena mereka tidak dapat menghampiri Yesus, oleh sebab orang banyak itu, maka mereka membuka atap di mana ia berada, dan sesudah menjebolnya, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi adalah beberapa ahli Taurat yang duduk di situ, sedang berpikir di dalam hatinya, "Mengapa orang ini mengucapkan hujatan sedemikian? Siapakah yang dapat mengampuni dosa, kecuali satu yaitu Allah?" Maka dengan segera Yesus mengetahui di dalam rohnya, bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka sendiri, maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu mengetahui, bahwa Putra Manusia berwenang untuk mengampuni dosa di atas bumi." Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah dan angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Lalu dengan segera ia bangun, mengangkat tilamnya dan keluar di hadapan mereka semua, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya, "Yang demikian belum pernah kita lihat." Lewi, pemungut cukai, mengikut Yesus. Ayat 13, lalu Yesus keluar lagi ke tepi laut, maka sekalian orang banyak itu datanglah kepadanya, dan ia mengajar mereka. Dan ketika ia lewat, ia melihat Lewi putra Alfeus sedang duduk di kantor cukai, maka Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu ia bangkit dan mengikut dia. Maka jadilah, ketika Yesus sedang duduk makan di rumahnya, banyak pemungut cukai dan orang berdosa juga duduk makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya, sebab banyaklah orang di situ dan mereka itu mengikut dia. Dan ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat Yesus sedang makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Ketika Yesus mendengar hal itu, ia berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa supaya bertobat." Hal berpuasa. Ayat 18, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi biasa berpuasa. Maka mereka datang dan bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bisakah pengiring mempelai itu berpuasa, sementara mempelai laki-laki itu ada bersama mereka? Selama mempelai laki-laki ada bersama mereka, mereka tidak bisa berpuasa. Tetapi akan tiba harinya, pada waktu mempelai laki-laki itu diambil daripadanya, maka pada hari-hari itulah mereka akan berpuasa." Perumpamaan baju lama. Ayat 21. Juga tidak ada seorang pun yang menjahitkan secarik kain yang baru pada sebuah baju lama, sebab kain penambal yang baru itu akan mengoyakkan yang lama itu, sehingga koyaknya pun menjadi lebih parah. Perumpamaan kantong kulit. Ayat 22. Dan tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong-kantong kulit yang lama, sebab anggur yang baru akan memecahkan kantong kulit itu, sehingga anggur itu tumpah, dan kantong kulitnya pun rusak. Tetapi anggur yang baru harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 23, maka jadilah,
Ketika ia sedang berjalan melalui ladang-ladang gandum pada hari Sabat, maka sambil berjalan, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Maka orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Lihatlah, mengapa mereka berbuat apa yang tidak halal pada hari Sabat?" Dan ia berkata kepada mereka, Belum pernahkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud, ketika ia kekurangan dan lapar, yaitu dia dan mereka yang besertanya? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, pada waktu Abiatar menjadi imam besar, dan makan roti pertunjukan yang tidak halal untuk dimakan, kecuali oleh imam-imam, bahkan ia juga memberikannya kepada mereka yang besertanya. Dan ia berkata kepada mereka, Hari Sabat dibuat untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sebab itu, Putra Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga.